Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kelima ya mata kuliah sosiologi ekonomi dengan materi memori adalah tentang teori sosiologi. Teori sosiologi di sini kita lihat dari asumsi ya, metode yang digunakan dan konsekuensi teoritisnya. Yang pertama sekali itu fenomenologi. Asumsinya adalah bahwa objek memiliki arti dan nilai yang sangat kaya sehingga mengandung kemungkinan-kemungkinan bagi diadakannya observasi yang lebih spesifik, misalnya melalui pendekatan fenomenologis. Metode yang digunakan, fenomenologi menggunakan pendekatan objektif dengan mengumpulkan data secara objektif tentang fakta sosial. Dalam fenomenologi, subjek harus terbuka dan mengarahkan diri kepada objek untuk mengetahui dan mengenal sebagaimana adanya. Jadi konsekuensi yang dilakukan dalam keyakinan fenomenologi, struktur ilmu pengetahuan senantiasa terdapat kenyataan akan adanya relasi timbal balik antara manusia yang ingin tahu dengan realitas yang hendak dikenalnya, atau dikenal dengan intensionalitas subjek-objek. Historisitas dan keunikan sifat objek fenomenologi hendak menempatkan kembali esensi dunia dalam eksistensi manusia dan berpendapat bahwa manusia serta dunia tidak dapat dimengerti kecuali bertitik tolak dari faktisitas mereka. Yang kedua, teori. Kritisnya itu, teori kritis ini adalah asumsinya sebagian besar terdiri dari kritik terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan intelektual, namun tujuan utamanya adalah untuk mengungkapkan sifat masyarakat secara lebih akurat. Titik tolak teori kritis adalah kritik terhadap teori Marxian yang menganut determinisme ekonomi mekanistis. Metodologi yang digunakan itu menggunakan cara berpikir teknokratis untuk membantu kekuatan yang mendominasi untuk menemukan cara efektif untuk mencapai tujuan. Penggunaan nalar dalam penelitian dilihat dari sudut nilai manusia tertinggi yang berkenaan tentang keadilan, perdamaian, dan kebahagiaan. Menggunakan pendekatan dialektika untuk mengamati dan menganalisis totalitas sosial. Di konsekuensi yang dilakukan mengkritik terhadap teori Marxian, teoritisi kritis tidak menyatakan bahwa determinis ekonomi keliru, tetapi seharusnya aspek kehidupan sosial lain juga perlu diperhatikan. Kritik terhadap positivisme dianggap mengabaikan aktor, teoritisasi kritis lebih menyukai memusatkan perhatian pada aktivitas manusia maupun pada cara-cara aktivitas tersebut mempengaruhi struktur sosial yang lebih luas. Kritik terhadap sosiologi dianggap lebih memperhatikan masyarakat sebagai satu kesatuan daripada memperhatikan individu dalam masyarakat. Karena mengabaikan individu, sosiologi dianggap tak mampu mengatakan sesuatu yang bermakna tentang perubahan politik yang dapat mengarah ke sebuah masyarakat manusia yang adil. Kritik terhadap masyarakat modern, dominasi dalam masyarakat modern telah bergeser dari bidang ekonomi ke bidang kultural. Karena itulah aliran kritis mencoba memusatkan perhatian pada penindasan kultural atas individu dalam masyarakat. Kritik terhadap kultur, ya, teoritisi kritis melontarkan kritik pedas terhadap industri kultur, yakni struktur yang dirasionalkan dan dibirokrasikan, misalnya jaringan televisi yang mengendalikan kultur modern. Ketiga, fungsionalisme struktural, dengan asumsi yang pertama adalah sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian saling tergantung. Yang kedua, sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan. Yang ketiga, sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur. Yang keempat, sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain. Yang kelima, sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya. Yang keenam, alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem. Yang ketujuh, sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda, dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari dalam. Asumsi-asumsi ini menyebabkan Parsons menempatkan analisis struktur keteraturan masyarakat
pada prioritas utama. Dalam analisisnya tentang sistem sosial, Parson terutama tertarik pada komponen-komponen strukturalnya. Samping memusatkan perhatian pada status peran, Parson memperhatikan komponen sistem sosial berskala luas seperti kolektivitas, norma, dan nilai. Namun dalam analisisnya mengenai sistem sosial, dia bukan semata-mata sebagai seorang strukturalis, tetapi juga seorang fungsionalis. Jadi ia menjelaskan sejumlah persyaratan fungsional dari sistem sosial. Yang pertama, sistem sosial harus terstruktur sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. Yang kedua, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem yang lain. Yang ketiga, sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya. Yang keempat, sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu. Yang kelima, bila konflik akan menimbulkan kekacauan, itu harus dikendalikan. Keenam, untuk kelangsungan hidupnya, sistem sosial memerlukan bahasa. Jadi jelaslah bahwa persyaratan fungsional sistem sosial Parson memusatkan perhatian pada sistem sosial berskala luas dan pada hubungan antara berbagai sistem sosial luas itu atau fungsionalisme kemasyarakatan. Bahkan ketika Parson berbicara mengenai aktor, itu pun dari sudut pandang sistem, bahasanya pun mencerminkan perhatian Parson terhadap pemeliharaan keteraturan di dalam sistem sosial yang berskala luas atau makro. Jadi suatu fungsi atau functionnya adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Jadi dengan menggunakan definisi ini, Parson yakin bahwa ada 4 fungsi penting yang diperlukan semua sistem, yaitu adaptation, goal attainment, integration, dan latensi atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional ini dikenal sebagai skema agil. Agar tetap bertahan atau survive, suatu sistem harus memiliki 4 fungsi ini. Yang pertama, adaptasi. Adalah sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Jadi sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya. Dalam skema agil, ya, Parson mendesain fungsi adaptasi di dalam organisme perilaku, yaitu sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Yang keempat adalah interaksionisme simbolik. Jadi beberapa tokoh interaksionisme simbolik telah mencoba menghitung jumlah prinsip dasar teori ini yang meliputi tidak seperti binatang, manusia dibekali kemampuan untuk berpikir. Dalam interaksi sosial, manusia mempelajari arti dan simbol yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berpikir mereka yang khusus itu. Makna dan simbol memungkinkan manusia melanjutkan tindakan khusus dan berinteraksi. Manusia mampu mengubah arti dan simbol yang mereka gunakan dan tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi. Manusia mampu membuat kebijakan modifikasi dan perubahan, sebagian karena kemampuan mereka berinteraksi dengan diri mereka sendiri. Menilai keuntungan dan kerugian relatif mereka dan kemudian memilih satu di antara serangkaian peluang tindakan itu. Pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok dan masyarakat. Teori dramaturgi atau Erving Goffman, dramaturgi adalah pandangan tentang kehidupan sosial sebagai serentetan pertunjukan drama seperti yang ditampilkan di atas pentas. Jadi prinsip pokok teori dramaturgi antara lain front stage atau panggung depan, bagian pertunjukan yang umumnya berfungsi secara pasti dan umum untuk mendefinisikan situasi bagi orang yang menyaksikan pertunjukan. Front stage terdiri dari yang pertama itu setting, yaitu pemandangan fisik yang biasanya ada di situ jika aktor memainkan perannya. Yang kedua, front personal, terdiri dari berbagai macam barang perlengkapan yang bersifat menyatakan perasaan yang memperkenalkan penonton dengan aktor dan perlengkapan itu diharapkan penonton dipunyai oleh aktor. Terdiri dari penampilan dan gaya. Yang ketiga, mistifikasi, yaitu aktor cenderung memistifikasi pertunjukan mereka dengan membatasi hubungan antara diri mereka sendiri dan audiens, dengan membangun jarak sosial antara diri mereka dengan audiens,
Mereka mencoba menciptakan perasaan kagum di pihak audiens. Contohnya, seorang dokter bedah umumnya punya kamar operasi ya. Dokter bedah memakai baju jubah putih, mempunyai peralatan-peralatan bedah ya, gaya fisik bersih dan penuh perhatian terhadap lingkungan. Backstage atau panggung belakang, di mana fakta disembunyikan di depan atau berbagai jenis tindakan informal mungkin timbul, terdiri dari pengelolaan kesan, yaitu kehati-hatian terhadap serentetan tindakan yang tidak diharapkan, misalnya gerakan, kesalahan bicara, adegan, dan sebagainya. Yang kedua, role distance, yaitu derajat pemisahan antara diri individu dengan peran yang diharapkan dimainkan. Yang ketiga, stigma, jurang pemisah antara apa yang seharusnya dilakukan seseorang. Yang keempat, frame analisis, yaitu kerangka penafsiran yang memungkinkan individu menempatkan, merasakan, mengenali, dan menamai kejadian-kejadian dalam kehidupan mereka dan dunia pada umumnya. Contoh, seorang dokter mempunyai aktivitas lainnya selain aktivitas medis, mungkin anggota klub olahraga, klub dansa di sebuah diskotik, atau suatu suami sekaligus seorang ayah di keluarganya. Teori strukturasi menurut Anthony Giddens, struktur didefinisikan sebagai properti-properti yang berstruktur, aturan, dan sumber daya. Properti yang memungkinkan praktik sosial serupa yang dapat dijelaskan untuk eksis di sepanjang ruang dan waktu, dan yang membuatnya menjadi bentuk sistemik. Struktur hanya akan terwujud karena adanya aturan dan sumber daya. Jadi struktur itu sendiri tidak ada dalam ruangan dan waktu. Fenomena sosial mempunyai kapasitas yang cukup untuk menjadi struktur. Jadi Giddens berpendapat bahwa struktur hanya ada di dalam dan melalui aktivitas agen manusia. Menurutnya struktur adalah apa yang membentuk dan menentukan terhadap kehidupan sosial. Tetapi bukan struktur itu sendiri yang membentuk dan menentukan kehidupan sosial itu. Jadi Giddens tak menyangkal fakta bahwa struktur dapat memaksa dan mengendalikan tindakan, tetapi struktur juga sering memberikan kemungkinan bagi agen untuk melakukan sesuatu yang sebaiknya tak akan mampu mereka kerjakan. Giddens mendefinisikan sistem sosial sebagai praktik sosial yang dikembangbiakkan atau reproduksi atau hubungan yang diproduksi antara aktor dan kolektivitas yang diorganisasi sebagai praktik sosial tetap. Jadi konsep strukturasi itu berdasarkan pemikiran bahwa konstitusi, agen, dan struktur bukan merupakan dua kumpulan fenomena biasa yang berdiri sendiri atau dualisme, tetapi mencerminkan dualitas ciri-ciri struktural sistem sosial adalah sekaligus medium dan hasil praktek sosial yang diorganisir berulang-ulang, atau momen memproduksi tindakan juga merupakan salah satu reproduksi tindakan. Juga merupakan salah satu reproduksi dalam konteks pembuatan kehidupan sosial sehari-hari. Jadi strukturasi meliputi hubungan dialektika antara agen dan struktur. Struktur dan keagenan adalah dualitas, struktur takkan ada tanpa keagenan dan demikian sebaliknya. Jadi implikasi pendekatan strukturasi itu, yang pertama, teori strukturasi memusatkan perhatian pada tatanan institusi sosial yang melintasi waktu dan ruang. Jadi Giddens memandang institusi sosial sebagai kumpulan praktek sosial dan ia mengidentifikasi 4 macam institusi. Tatanan simbolik, institusi politik, institusi ekonomi, dan institusi hukum. Pemusatan perhatian pada perubahan institusi sosial melintasi waktu dan ruang. Waktu dan ruang tergantung pada apakah orang lain hadir untuk sementara waktu atau dalam hubungan yang renggang. Kondisi primordial adalah interaksi tatap muka di mana orang lain hadir pada waktu dan tempat yang sama. Tetapi sistem sosial berkembang atau meluas menurut waktu dan ruang sehingga orang lain tidak perlu lagi hadir pada waktu yang sama dan ruang yang sama. Sistem sosial yang berjarak dilihat dari sudut waktu dan ruang seperti itu dalam kehidupan modern makin meningkat peluangnya dengan munculnya penggunaan peralatan komunikasi dan transportasi baru. Tentunya kan kita memakai HP gitu kan, menelpon dari jarak jauh, dan kita bisa dapat informasi terbaru ya dari komunikasi, atau kita memakai teknologi canggih dari laptop, menggunakan aplikasi Zoom gitu, dalam misalnya belajar ya, proses belajar mengajar. Peneliti harus peka terhadap cara-cara pemimpin berbagai institusi itu campur tangan mengubah pola sosial. Pakar strukturasi perlu memonitor dan peka terhadap pengaruh temuan penelitian mereka terhadap kehidupan sosial. Yang ketujuh adalah postmodernisme. Modernisme ya, ada perbedaan besar di kalangan pemikir postmodern yang umumnya bersifat
idiosyncratic sehingga sukar mengeneralisasikan kesamaan pendapat mereka. Yang pertama, pendirian yang ekstrim menyatakan bahwa masyarakat modern telah terputus hubungannya dengan dan sama sekali telah digantikan oleh masyarakat postmodern. Tokoh-tokohnya itu Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, Felix Guattari. Yang kedua, pendirian menyatakan bahwa meskipun telah terjadi perubahan, postmodernisme muncul dan terus berkembang bersama dengan modernisme. Yang ketiga, pendirian yang lebih memandang modernisme dan postmodernisme sebagai zaman. Yang keempat, pendirian yang melihat modernitas sebagai proyek yang belum selesai, dalam arti masih banyak yang harus dikerjakan dalam kehidupan modern sebelum kita mulai berpikir mengenai kemungkinan kehidupan postmodern. Tokohnya Habermas. Jadi implikasi perbedaan penerapan teori modernisasi di berbagai negara berkembang adalah perbedaan penerapan teori modernisasi di berbagai negara berkembang berakibat pada adanya kesenjangan pada negara-negara berkembang tersebut. Karena modernisasi cenderung mendukung pihak yang kuat sehingga negara-negara yang sudah menerapkan teori tersebut cenderung mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang miskin. Adanya perbedaan penerapan teori tersebut menyebabkan negara-negara berkembang telah terhegemoni pada gaya hidup dan pola konsumsi negara-negara barat, sehingga negara-negara berkembang tercerabut dari akar kulturalnya. 8. Max Weber tentang hubungan sosial. Terdapat 3 sifat hubungan sosial. Yang pertama, legitimasi. Legitimasi adalah pengaruh orientasi rasional dalam legitimasi tradisional, yaitu sikap beragama, hubungan solidaritas yang komunal. Yang kedua, hubungan asosiasi. Orientasi rasional didefinisikan sebagai nilai mutlak yang dilegitimasi dalam hubungannya dengan nilai, hubungannya bersifat asosiatif. Contoh, asosiasi bersifat politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga, kerjasama dan kontrol yang erat dalam orientasi tradisional. Tipe-tipe yang berbeda dalam masyarakat berdasarkan pada pembedaan tipe nilai atau tingkat rasionalitas. Contoh, perluasan tingkah laku yang didefinisikan oleh minat individu atau kelompok. Pembagian wewenang menurut Weber yaitu yang pertama otoritas tradisional, yang kedua otoritas karismatik, yang ketiga otoritas rasional legal. Ini bisa kalian baca-baca lagi ya. 9. Karl Marx atau menurut materialisme sejarah, di mana Marx menawarkan sebuah teori tentang masyarakat kapitalis berdasarkan citranya mengenai sifat dasar manusia. Marx yakin bahwa pada dasar manusia produktif, artinya untuk bertahan hidup, manusia perlu bekerja di dalam dan dengan alam. Produktivitas mereka bersifat alamiah, materialisme yang memungkinkan mereka mewujudkan dorongan kreatif mendasar yang mereka miliki. Melalui proses sejarah, proses alamiah ini dihancurkan mula-mula oleh kondisi peralatan masyarakat primitif, dan kemudian oleh berbagai jenis tatanan struktural yang diciptakan masyarakat selama perjalanan sejarah. Tatanan struktural ini mengganggu proses produktif alamiah, tetapi penghancuran ini terjadi paling parah di dalam struktur masyarakat kapitalis, di mana individu melakukan proses produksi tidak untuk dirinya sendiri atau pemenuhan kebutuhan fisik materialnya. Pentahapan terbentuknya masyarakat menurut Marx. Yang pertama, tribalisme atau kesukuan. Yang kedua, komunalisme atau cara hidup komunal. Yang ketiga, evolusi kapitalisme, yaitu sebuah sistem yang menjadikan sumber-sumber produksi dimonopoli oleh para pemilik modal. Yang keempat, sosialisme atau kapitalisme mengalami proses dissolusinya dan menggerakkan masyarakat pada tujuan utamanya, yaitu impian negara sosialis. Oke, cukup sampai di sini ya materi kita. Untuk tugas ya, coba kamu tulis nanti di double folio sebanyak 2 halaman ya tentang teori-teori sosiologi lainnya yang Anda ketahui dari referensi-referensi lain. Boleh cari nanti dari internet atau dari buku-buku ya. Selain dari referensi dari teori sosiologi yang Ibu tampilkan, kalian bisa cari yang lain sebanyak 2 halaman. Tulis yang rapi, 2 halaman full, kirim nanti ke grup mata kuliah saya. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.